Hipertensi atau tekanan darah tinggi seringkali ya usia muda pun sudah bisa terkena kalau memang hipertensinya itu otak bisa terjadi stroke penyumbatan, stroke perdarahan atau pecah pembuluh darah di otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat IDI, kembali lagi bersama podcast IDI Pontianak. Hari ini di episode kelima dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia yang akan diperingati setiap tanggal 17 Mei. Hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu tentang hipertensi. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai ukur dan kendalikan tekanan darahmu secara akurat, kontrol tekanan darah, dan hidup lebih lama. Hari ini kita sudah bersama dengan seorang narasumber yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Dr. Edi Chandra, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat siang, dokter. Selamat siang, dokter. Baik, mungkin boleh memperkenalkan diri sedikit, dok? Ya, perkenalkan saya Dr. Edi Chandra, spesialis jantung dan pembuluh darah. Bekerja saat ini di rumah sakit swasta di Pontianak. Dan siang ini saya diundang oleh IDI bekerja sama dengan Untan untuk membahas permasalahan yang sering terjadi di masyarakat umum, ya, yang namanya hipertensi. Mungkin banyak yang ngerti apa sih itu hipertensi, atau nama lainnya adalah tekanan darah tinggi. Ya, baik, ya. dok. Ya, dok, dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia yang akan diperingati pada tanggal 17 Mei yang akan datang. Nah, kita akan membahas tentang hipertensi. Mungkin boleh dijelaskan dulu, dok, apa sih, dok, yang dimaksud dengan hipertensi? Oke. Jadi kita mulai dengan apa sih definisinya ya. Jadi hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah manusia atau orang yang di mana sistoliknya itu di atas 140 dan diastoliknya di atas 90. Ya, sama dengan ya. Jadi lebih tinggi atau sama dengan di atas 140 untuk sistolik, dan untuk diastoliknya di atas 90, itu maka dikatakan sebagai hipertensi. Baik, dok, jadi hipertensi adalah tekanan darah di atas sama dengan 140/90 ya, dok? Betul. Nah, kalau yang normal itu berapa sih, dok, yang disebut tekanan darah normal? Oke. Pada batasan tekanan darah normal itu biasanya tuh di bawah 120 sistoliknya dan diastoliknya di bawah 80. Tetapi ada batas-batas yang namanya area abu-abu, atau kita sebut dengan istilahnya prehipertensi. Itu sekitar di atas 120 sampai 130 sampai 139 lah. Itu kita katakan prehipertensi, seperti itu. Ya. Jadi kalau yang normal itu 120/80, kalau yang abu-abu itu sekitar sampai 139 ya, dok. Itu prehipertensi. Jadi 120 sampai 139 itu sistoliknya. Diastoliknya itu di 81 sampai 89. Di atas 90 sudah termasuk ke dalam hipertensi. Berarti orang yang di area abu-abu ini juga udah mulai harus berhati-hati ya, dok? Betul, area abu ini sudah ada warning sebenarnya. Gitu. Cuman ya karena masih oke lah, masih cukup bagus, jadi biasanya tidak dipedulikan. Iya, betul, dok. Apa aja sih, dok, gejala-gejala dari hipertensi ini? Biasanya tuh pada masyarakat umum, hipertensi atau tekanan darah tinggi seringkali yang paling banyak tuh tidak bergejala. Ya. Nggak tahu, nggak ada keluhan apapun, tiba-tiba diperiksa tekanan darah tinggi. Tetapi yang paling sering kita jumpai kalau gejalanya itu biasanya sakit di tengkuk belakang, ya, sakit di tengkuk belakang, sakit kepala, bisa berupa migrain atau seperti ditekan beban benda berat di kepalanya. Terus bisa juga berupa badan pegel-pegel, tangan kaki kesemutan. Itu juga cukup bisa terjadi pada pasien dengan hipertensi. Seperti itu ya. Jadi cukup bahaya ya, dok, kalau nggak ada gejalanya, nggak kerasa tiba-tiba tinggi gitu. Nah, itulah yang makanya hipertensi juga bisa sebagai salah satu silent killer. Silent killer ya, dok ya. Kita kan silent killer, kenapa? Karena tidak ada muncul gejala. Itu yang cukup membahayakan. Kalau muncul gejala mungkin pasien tersebut sudah berobat dulu kan. Tapi kalau nggak ada muncul gejala, tahu-tahu tiba-tiba tensinya 200, 250, sudah terjadi stroke, sudah terjadi serangan jantung kan, seperti itu. Berarti hipertensi ini adalah sebuah silent killer ya, dok? Penyakit yang diam-diam mematikan berarti, dok ya. Penyakit-penyakit apa aja sih, dok, yang berbahaya nih, dok, yang bisa disebabkan dari hipertensi? Oh ya, jadi
kita bicara mengenai komplikasi ini. Jadi organ apa saja sih yang bisa terkena dampak akibat hipertensi? Yang pasti kalau dari kepala, kita bahas yang paling atas dulu nih. Itu otak. Otak bisa terjadi stroke penyumbatan, stroke perdarahan, atau pecah pembuluh darah di otak. Ya, itu di otak tuh. Itu baru otak. Terus yang kedua kita mulai ke mata. Mata bisa terjadi yang namanya retinanya lepas. Ya. Ablasio retina atau retinopati atau kelainan pada retina mata. Ya istilahnya kalau kita bilang itu bisa kebutaan. Bisa mengalami kebutaan mendadak, ya. Terus kalau kita bahas agak ke bawah lagi itu jantung. Jantung di situ bisa terjadi pembengkakan jantung, ya. Terus yang kedua serangan jantung. Nah, kita turun lagi sedikit ke ginjal. Ginjal yang terjadi adalah gagal ginjal yang berakhir di cuci darah atau hemodialisis. Nah, kita turun lagi sedikit itu ke pembuluh darah. Pembuluh darah kaki bisa berupa terjadi sumbatan juga yang disebut dengan, kalau nama kedokterannya tuh acute limb ischemia atau chronic limb threatening ischemia. Ya, tetapi kalau kita bahasa awamnya sumbatan pembuluh darah kaki udah gitu. Atau juga CVI chronic venous insufficiency. Itu yang bisa disebut varises mungkin dok ya? Ya betul. Komplikasinya bisa ke arah sana karena di pembuluh darah juga. Berarti hampir semua organ ya dok bisa terkena dari dampak hipertensi ini? Tentu itu organ utama dah. Itu organ-organ utama yang bisa terkena dampak dari hipertensi. Kira-kira siapa aja sih dok yang bisa terkena hipertensi? Dari usia muda pun sudah bisa terkena kalau memang hipertensinya biasanya ada penyebabnya. Yang hipertensi yang tipe 2 ya, yang sekunder. Nah, bisa juga yang primary. Ya, jadi hipertensi ada 2, ada primary, ada sekunder. Kalau primary itu hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi genetik bisa, dari pola hidup juga bisa. Biasanya itu dari usia 20-an sampai 20 tahun ke atas ada yang sudah hipertensi, tetapi insidensinya lebih kecil dibandingkan yang usianya 40 tahun ke atas. Dimana semakin usia bertambah, faktor risiko hipertensi akan semakin bertambah. Gitu. Jadi paling banyak tentu usia di atas 50 tahun, 60 tahun itu paling banyak dah. Tetapi 40 tahun udah mulai hipertensi. Tetapi tidak menutup kemungkinan usia muda ada hipertensi, karena beberapa pasien saya usia 20 tahun sudah hipertensi. Usia 22 sudah hipertensi. Ditanya kenapa? Semuanya bagus, tetapi orang tuanya ternyata hipertensi. Jadi genetik juga pengaruh. Diturunkan berarti dok ya? Ya Betul, genetik atau diturunkan dari orang tuanya juga pengaruh terhadap tekanan darah. Berarti orang-orang muda juga harus aware ya dok ya, harus aware dengan tekanan darahnya. Iya gitu. betul harus kita harus at least ya kita harus tahu tekanan darah kita berapa. Seperti itu. Berarti kan hipertensi ini bisa mengenai hampir semua kalangan usia. Terus efeknya juga berbahaya ya dok, dampaknya penyakitnya hampir ke seluruh organ. Nah, berarti untuk mencegahnya ini kita harus rutin mengukur tekanan darah ya dok ya. Iya. Nah, untuk mengukur tekanan darah ini harus seberapa rutin sih dok? Oke. Ya, kita setidaknya kalau kita memang tidak ada riwayat hipertensi sama sekali, ya 6 bulan sampai setahun sekali kita wajib namanya general check up. Ya, general check up. Apalagi kalau usianya sudah di atas 30 tahun dan orang tuanya mempunyai riwayat hipertensi atau riwayat kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah atau riwayat stroke juga bisa ya. Nah, jadi anak-anaknya harus dicek tuh di usia 30-an ke atas sih, saran saya sih sudah harus dilakukan medical check up. Nah, kalau di bawah 30 ya sekali-sekali lah cek tekanan darah, kan bisa tuh ke dokter umum dicek tekanan darahnya. Cuman ada tipsnya nih untuk mengukur tekanan darah. Jadi kita yang harus kita lakukan adalah tekanan darah secara akurat. Nah, harus akurat ya dok ya. Nih. Akuratnya seperti apa dulu nih? Karena ada pasien yang bilang ke saya, dok, saya di rumah tekanan darahnya 120. Kenapa ke dokter atau saya cek di apotek tekanan darah 160 dok ya? Nah, banyak kejadian seperti itu. Nah, mereka tidak mengerti bagaimana cara mengukur tekanan darah. Contohnya, kita kalau mengukur tekanan darah yang baik dan betul, baik dan benar ya, itu kita harus minimal duduk dulu. Duduk dulu 10 sampai 15 menit.
di dalam ruangan yang tenang. Duduk 10-15 menit di dalam ruangan yang tenang. Ada meja, tangan kita diletakkan di atas meja, yang kiri atau yang kanan bebas, tapi setinggi jantung. Nah, di situ dilakukan pengukuran dengan manset 2 cm di atas lipat siku ya. Lipat siku. Ya. Dilakukan pengukuran di situ dan dilakukan pengukurannya, pasiennya juga harus tahu. Jangan lagi diukur ngobrol sama perawatnya. Nah, itu juga percuma satu. Terus yang kedua, lagi ngukur juga kakinya goyang-goyang begini. Ada pasien saya ya datang ke poli saya, dia lagi diukur kakinya tok. Ya itu nggak bisa. Ya. Kok nggak ngobrol sama perawatnya. Lagi diukur jadi ngobrol-ngobrol sama perawatnya. Seperti itu. Nah, yang ketiga ya yang paling utama ini ya satu yang saya bilang, jangan pada saat lagi diukur harus benar-benar harus benar-benar duduk selama 10-15 menit dan di ruangan yang tenang. Itu yang pertama gitu. Jadi di situ kita bisa lakukan pengukuran. Kalau pengukurannya memang agak meragukan, kita bisa lakukan 2-3 kali, kemudian kita buat rata-ratanya berapa. Seperti itu. Jadi memang harus rutin ya dok, misalnya memeriksakan tekanan darah minimal tahu lah untuk yang Iya, muda-muda terutama ya, tahu. minimal tahu tekanan darahnya Iya. berapa supaya nggak kelewatan dok, tiba-tiba udah 200 gitu kan ya dok Iya. ya. Dan mengukurnya pun harus ada cara-caranya dok ya, ada tata caranya. Ada tata caranya, enggak begitu udah. Kadang langsung ke apotik, kan di apotik tuh ada tuh, di apotek, di mall-mall juga ada cara mengukur tekanan darah, bayar 15.000 20.000 silakan tuh. Tetapi begitu duduk langsung lagi ngobrol-ngobrol di tensi. Iya, Itu enggak akurat namanya. Ya kan? Jadi cara mengukur tekanan darah harus akurat. Nah, harus setelah akurat baru kita kontrol. Jangan lagi nggak akurat, lagi ngukurnya lagi ngobrol-ngobrol ketemu tensi 160, dikasih obat ternyata tensinya benar-benar normal, begitu dikasih obat dia ngambang, akhirnya salah obat. Pernah ya dok kejadian kayak gitu dok? Ada yang kayak gitu. Jadi bilangnya diukur tensinya tinggi di apotek, dikasih lah obat. Kadang-kadang kan di obat darah tinggi dijual bebas tuh. Iya betul dok. Minum aja obat A yang 10 mg, minum aja obat B 25 mg dan lain-lain. Diminum lah, ternyata begitu minum ngambang. Begitu ditanya bagaimana ngukurnya, lagi di tensi, dia ngobrol sama orang. Ya tentu nggak bisa. Jadi kita harus mengukur tekanan darah dalam keadaan tenang. Keadaan tenang ya dok. Dan juga yang juga sering terjadi, kita lagi diare misalnya, lagi batuk pilek, lagi demam, diukur tekanan darahnya, itu juga nggak bisa kita obatin dulu, gitu. Karena pada pasien dengan misalnya contoh diare, terus pada pasien dengan batuk pilek lagi demam, itu seringkali tekanan darahnya pasti tidak akurat karena lagi ada penyakit lain yang mengganggu tekanan darah. Seperti kalau demam, tekanan darah otomatis akan naik. Diare, dehidrasi cairan, tekanan darah pasti akan turun. Seperti itu. Jadi ukur pada kondisi benar-benar lagi fit dan tata caranya sesuai yang tadi saya katakan. Iya penting ya dok, ini ya, apalagi kan masyarakat kita juga sekarang udah mulai canggih-canggih ya dok, pada punya tensi sendiri di rumah gitu betul. kan. Jual tensi murah sekali, 600.000 udah dapat. Iya bisa cek sendiri di rumah, tapi kalau caranya salah berarti hasilnya juga akan salah ya dok. Betul, iya. Bisa cek sendiri, sehari bisa cek 6 kali, pagi, siang, sore, malam, subuh kan. Iya. Alhasil ya itu juga jadi masukan juga nih buat para sahabat ini di rumah ya. Untuk tensi itu kadang-kadang itu pikiran juga pengaruh loh. Oh iya, stres ya dok ya. Stres. Contohnya saya kasih, misalnya ada pasien saya datang ke saya, dok saya tensi di rumah 140, terus saya stres dok, saya panik, saya tensi lagi dok 10 menit kemudian naik dok 170, saya tensi lagi dok naik 200 dok. Ya itu bukan karena tensi naik, karena bapaknya cemas. Iya. Makanya itu faktor stresor juga pengaruh, kan saya bilang. Jadi harus dalam kondisi tenang. Jadi ngobatinnya jangan ngobatin tensi 200. Kalau tensi 200 tuh obatnya tuh pasti tuh kuat banget. Kuat banget, begitu kita kasih ke pasien tersebut, dia pasti akan ngambang karena ternyata tensi cuma 140. Cuma karena makin cemas makin naik. Makanya kadang-kadang saya juga katakan ke pasien saya, udahlah datang aja ke dokter, diukur di situ di rumah, punya tensi jangan diukur setiap hari, apalagi kalau sampai sehari 3 kali loh. Ada pasien sehari pagi ukur, siang ukur, malam ukur gitu. Alhasil apa dampaknya? Jadinya pasien stres. Saya bilang udah, apalagi pasien ama-ama, nenek-nenek, oma, akong, oma, nenek-nenek, kakek-kakek, nah dato dah itu. Itu kalau di rumah tensi 3 kali, begitu tensi naik dikasih itu, Kong tensinya 170. Langsung panik ya dok ya, cuma langsung stres dia. Di tensi lagi 10 menit lagi makin naik lagi. Saya bilang simpan aja toilet tensi di lemari. Jadi dampaknya bukan masalah
Jadi bukannya malah membaik, malah pasien jadi panik sendiri. Iya, Dok, ya. Jadi panik, tensinya naik. Nah, itu jadi biasnya banyak bias seperti itu. Iya, banyak ya, Dok, berarti bias dalam pengukuran tekanan darah Betul. ini. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah bagaimana cara mengukur tekanan darah yang akurat, itu yang utama. Makanya biasnya itu kita harus tahu. Seperti itu. Izin mengulangi, berarti kita harus mengukur tekanan darah itu pada saat kita dalam kondisi yang fit ya, Dok ya. Lalu dalam keadaan tenang, sudah istirahat terlebih dahulu. Lalu penempatan mindset tensinya juga harus benar, Dok ya. Dan tidak sambil berbicara, tidak sambil beraktivitas gitu ya, Dok. Mengukur tekanan darahnya supaya akurat. Nah, Dok, kalau misalnya memang pengukurannya ini sudah akurat, sudah benar cara mengukurnya, dan ternyata tinggi tensinya, itu apa ya, Dok, yang harus dilakukan? Jadi kalau syarat pemberian obat hipertensi atau penanganan terapi pada pasien hipertensi, ya minimal 2 kali office blood pressure, artinya begitu kontrol ke dokter 2 kali tensinya tinggi hipertensi, kita bisa berikan obat-obatan ya sesuai dengan tensinya pasien tersebut. Nah, dan obat-obatan tersebut enggak semua pasien sama. Contohnya pasien A tensi 140, pasien B tensi 140. Kita kasih obat yang sama, belum tentu cocok. Betul, Dok. Jadi sangat individual yang disebut dengan Tailor. Tailor itu artinya sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Ya. Teman saya pakai obat ini tensi 140, minum obat ini cocok. Kalau saya belum tentu cocok. Seperti itu, karena sifatnya individual dan belum, jadi kadang-kadang tuh buat ke pasien juga. Ya, saya udah berobat ke dokter A, dikasih obat A, kok tensinya nggak turun-turun. Ya, baru berobat sekali. Karena contohnya seperti ini, ada obat A 5 mg dikasih ke pasien tersebut. Ya, begitu diminumin rutin baru 1 minggu 2 minggu, memang belum tentu obat tersebut bisa menurunkan tekanan darah. Artinya apa? Obat tersebut harus kita upgrade, harus kita naikkan dosis atau kita ganti yang lebih kuat dosisnya, jenis obatnya, seperti itu. Jadi kalau kita pindah-pindah dokter, ya alhasil baru dokter pertama kasih obat, dia tahu kan, misalnya trial dulu tuh obatnya tuh. Kita kasih, kira-kira kondisi seperti ini obatnya cocoknya ini nih, kita kasih dulu nih. Ternyata nggak turun. Pada saat kontrol kedua, biasanya kita naikin lagi dosisnya, atau kita ganti gitu. Kalau seandainya nggak seperti itu, begitu dokter kedua pindah lagi dokter, beda lagi obatnya, Dok, ya. Obatnya beda lagi. Begitu obatnya beda lagi, nggak turun juga, pindah lagi, akhirnya keliling dah belanja dokter itu namanya. Belanja dari dokter A, B, C, D, dicobain satu-satu. Padahal tuh sebenarnya mungkin dari dosis itu tinggal dinaikin aja sama dokter A lagi gitu loh. Kalau dia balik lagi. Kecuali kalau memang sudah kontrol ke dokter A, dikasih obat dan naik tapi masih belum terkontrol ya. Mungkin bisa berpikir untuk coba deh ke dokter B atau C gitu. Tapi kalau baru sekali dokter A, terus sekali dokter B, sekali dokter C, ya itu nggak akan terkontrol kalau kondisi seperti ya. itu. Kadang kan masyarakat pengennya instan, Dok, ya, sekali minum obat langsung turun. Iya, gitu. Karena dokter pun harus jangan sampai juga kejadian kita karena pasiennya mau cepat-cepat turun, kita kasih dosis tinggi aja, ternyata ngambang. Kalau ngambang yang salah dokternya, dokter juga kan. Makanya kami tuh dokter pun juga harus kami tuh dokter tuh berhati-hati untuk ngobatin para sobat ini di rumah gitu. Jadi kami mulai dari dosis paling kecil dulu. Paling kecil kira-kira udah turun seberapa, masih kurang segini, kita naikin lagi sedikit gitu. Jadi segala sesuatu sih memang bertahap, Dok, bertahap ya. tekanan darah. Termasuk tekanan darah bertahap. Tidak seperti obat demam. Obat demam contohnya paracetamol 500 mg langsung turun demamnya, Dok, ya. Semua usia 20 tahun, usia 30, usia 40, semua kasih demam paracetamol obatnya. Ya kan, yang 500 mg atau 1000 mg itu udah pasti. Tetapi kalau tekanan darah tuh berbeda sekali. Berbeda. Jadi walaupun banyak jenis obat, tiap orang tuh bisa berbeda-beda ya, Dok, ya. Berbeda-beda. Masing-masing pasien walaupun tekanan darahnya sama bisa beda obatnya, Dok, ya. Iya. Tergantung dari komplikasinya. Jadi misalnya ada pasien yang ada yang hipertensi doang nih atau tekanan darah tinggi. Ada pasien juga yang tekanan darah tinggi disertai pembengkakan jantung. Itu obatnya udah pasti beda. Iya, Dok, ya. Walaupun tensinya sama-sama 140. Di mana obat yang mungkin yang paling kita sering dengar amlodipin itu bisa pada pasien yang ini, yang hipertensi aja. Tetapi amlodipin itu agak kurang tepat pada pasien dengan pembengkakan jantung gitu. Karena yang kita kejar selain anti hipertensinya atau anti darah tingginya, yang kita kejar juga adalah anti remodeling
jantungnya, arti cardiac remodeling. Jadi itu lebih cocoknya ke contohnya Kandesartan, lisinopril kayak gitu-gitu. ACE inhibitor atau ARB yang lebih kita kejar. Seperti itu. Baru kita kombinasi dengan amlodipin. Jadi cara seni terapi pasien itu akan berbeda. Nah, gitu. Jadi tiap pasien pasti akan berbeda dan dokter pun akan menyesuaikan ya dok dengan kondisi masing-masing pasien. Jadi tidak disamaratakan ya. Tidak sama rata. Ada pasien yang gagal ginjal, berarti kita kasih obat yang aman buat ginjal. Iya, dok. Seperti itu ya. Jadi kan kadang kan sukanya pasien sharing kok saya obatnya ini kok yang ini beda. Kadang kan suka kayak gitu dok, terus jadi kayak merasa gimana gitu kan. Padahal sebenarnya udah disesuaikan oleh dokternya masing-masing ya dok. Ya, betul. Dan juga berarti obat hipertensi ini minumnya tuh harus konsisten ya dok, yang nggak bisa sekali minum langsung turun gitu. Long life, seumur hidup. Harus long life ya dok ya. Seumur hidup dan harus komitmen. Iya, betul. harus compliance-nya harus bagus. Komitmennya harus bagus. Komitmen yang konsisten, artinya kalau obat minum pagi ya pagi, minum siang ya minum malam ya malam, dan setiap hari all day. Kecuali misalnya kondisi tertentu, kadang-kadang memang pasien saya udah minum obat darah tinggi A nih, begitu dia diare, dehidrasi, tensinya ngedrop. Tanpa obat darah tinggi aja tensinya udah rendah banget. Nah kondisi seperti itu, obat darah tinggi kita bisa stop sementara. Hubungi dokter yang merawat ya dok ya. Merawatnya gitu, jangan udah di stop terus gak diminum lagi. Di stop sendiri. Tensinya tinggi lagi kan, seperti itu. Di stop boleh 1 hari, terus harus hubungi dokternya kembali, kontrol, dok saya kemarin diare nih, terus tensi sempat ngedrop, ini bagaimana dok? Kadang-kadang itu ada perubahan dosis obat tuh, seperti itu kadang-kadang. Jadi pasti disesuaikan dengan kondisi pasien pada saat itu juga ya dok ya. Jadi nggak akan terus-terusan sama gitu kan ya dok ya. Iya, kadang-kadang pasien tuh udah sering minum obat, dok ada pasien juga yang kontrol tuh, dok saya udah berobat 8 tahun yang lalu, obatnya ini aja dok, A aja dari 8 tahun yang lalu, padahal tensinya udah dari 8 tahun yang lalu bagus dok, sekarang kenapa tinggi? Ya kan usia bertambah. Iya, beda kondisi lagi dok Iya, ya tubuhnya. beda kondisi. Jadi kontrol tekanan darah itu nggak boleh tuh sampai 8 tahun sekali baru kontrol ke dokternya. Kadang-kadang obat tuh pasti akan berubah. Usia aja bertambah. Iya betul dok. Ya kan? Rambut aja hitam jadi putih, gitu. Ya, jadi obat itu akan menyesuaikan lagi. Di usia dulu mungkin pakai obat A cocok, di usia sekarang obat A udah kurang dah kemampuannya. Udah harus obat B, C, D, E gitu kan, seperti itu. Berarti memang dari pasiennya juga harus berkomitmen ya dok untuk rutin kontrol, sering periksa tekanan darahnya gitu ya dok ya. Betul. Dan minum obat tekanan darah ini pasti seumur hidup ya dok ya? Ya, seumur hidup tergantung dari kondisinya. Kadang-kadang saya ada juga punya pasien, kita juga ada punya pasien yang sudah berapa tahun minum obat sama saya, tiba-tiba di usia 80-an lebih tensinya bagus sendiri tanpa obat. Tanpa obat. Jadi bagus sendiri tanpa obat ya. Berarti ya mungkin sudah terjadi mungkin yang terjadi adalah pada saat usia lebih muda dulu aktivitasnya lebih banyak tinggi, aktivitas lebih tinggi. Stresnya juga mungkin lebih tinggi ya dok ya waktu muda. Seperti itu. Jadi ya kita pasti akan sesuaikan dengan kondisi pasien. Apakah diminum seumur hidup? Iya, pasti jawabannya iya. Tetapi akan disesuaikan lagi pada saat kontrol. Oleh karena itu pasien tuh nggak bakal bisa minum obat darah tinggi 20 tahun itu aja. Enggak, tetap harus kontrol. Seperti itu. Biasanya kan pasien kan suka langsung down sendiri ya dok, kalau dia didiagnosis hipertensi dan harus minum obat seumur hidup, langsung takut tuh kadang tuh ya dok ya. Yang takut sih itu katanya tuh yang bisa merusak ginjal katanya dok ya. Nah itu bisikan tetangga. Bisikan tetangga. Yang bikin kan bisikan tetangga ya. Kata tetangga saya minum obat darah tinggi bisa merusak ginjal, itu hoax. Saya udah pastikan hoax. Malah yang terjadi adalah ya hipertensi tersebut yang merusak ginjal. Nah, yang sering terjadi di masyarakat awam itu merasa minum obat darah tinggi tetapi kena rusak ginjalnya. Kenapa? Karena pasien minum setiap hari dia minum obat darah tinggi, tetapi tensinya masih tinggi. Ya, yang merusak ginjal apanya? Hipertensinya bukan obatnya. Berarti sebenarnya dia tidak terkontrol ya dok minumnya. Sebenarnya tidak terkontrol. Di bawah pengawasan dokter gitu. Betul, ya dok. Jadi minum obat itu nggak harus nih minum obat itu harus minum obat rutin dan terkontrol. Kan makanya dari itu kan dibilang control it, kan temanya. Iya dok. Kontrol tekanan darah, bukannya minum aja. Beda nih, minum obat saya minum obat tekanan darah setiap hari tapi tidak terkontrol. Itu akan berbeda saya minum obat setiap hari tapi terkontrol. Itu hasilnya akan beda. Dan obat hipertensi, antihipertensi tidak akan pernah merusak ginjal. Yang rusak ginjal adalah hipertensinya. Ya? Terus kadang-kadang ada juga pasien udah minum obat hipertensi,
ginjalnya kena. Ternyata apa? Ada diabetes lagi. Ada penyakit lain Ada berarti penyakit dok lain. ya. Nah, yang disalahkan nanti obat hipertensi enggak juga. Jadi diabetesnya yang masalah. Jadi obat jadi kambing hitam aja gitu. Obat hipertensi jadi kambing hitam aja. Padahal sebenarnya obatnya menyelamatkan ginjalnya ya dok ya. Obatnya menyelamatkan ginjalnya. Terus yang kedua juga sering terjadi adalah pasiennya minumnya udah cocok nih, contohnya dia minum obat A, tensinya begitu, kalau minum obat tensinya 120, tetapi minumnya tuh Senin Kamis aja. Terus saya minumnya kalau tensinya tinggi aja dok, baru diminum gitu. Kadang-kadang enggak, kadang-kadang kan obat tuh bekerja 24 jam. Ada obat yang bekerja 24 jam. Jadi kalau pagi ini kita minum, besok pagi kita minum lagi, besok pagi kita tensi, dia mungkin akan normal. Tetapi kalau besokannya lagi kita stop, besok pagi kita nggak minum, besokannya itu pasti tinggi gitu. Jadi obat itu harus diminum rutin dan sesuai aturan pakainya ya dok ya. Ada yang takut, dok saya takut minum rutin dok, takutnya makin turun. Kan enggak, obat kan begitu kita minum obat, sebagian pasti akan dibuang melalui ginjal. Jadi banyak ya dok ketakutan di masyarakat, pertama takut ginjalnya rusak lah, takut misalnya ngedrop terlalu jauh tensinya betul. gitu ya dok ya. Itu banyak juga tuh yang seperti itu. Maka itu pentingnya kontrol ya dok, konsultasi dengan dokter supaya disesuaikan dosisnya, supaya kondisi pasien juga tidak akan ngedrop gitu ya dok ya. Iya betul, jadi tensinya tuh nggak akan ngedrop. Berarti kita tuh nggak boleh ya dok, kalau misalnya memang terdiagnosis hipertensi minum obat sendiri gitu ya, nggak kontrol ke dokter itu nggak boleh. Saran berarti saya sih kontrol, karena setiap obat akan berbeda, setiap pasien akan berbeda, jenis obat dan dosisnya akan berbeda. Nah dok, kalau misalnya pasien tadi kan udah terkontrol nih, minum obat rutin, tekanan darahnya udah normal, itu boleh nggak sih dok dia stop obat darah tingginya? Nggak boleh. Nggak boleh ya dok, harus tetap minum obat. Harus tetap minum obat. Berarti normalnya itu kan karena obat ya dok, jadi kalau dia lepas mungkin bisa naik lagi. Iya gitu itu yang betul. Normal karena obat, bukan normal karena pasiennya sendiri pembuluh darah yang membaik, enggak. Normal karena obat. Normal karena obat. Jadi itu yang harus diketahui sama sahabat ini ya. Ya. Kadang kan suka banyak yang merasa kayak udah nggak ada gejala, tensi udah normal, kenapa sih harus minum obat lagi? Jadi kan suka stop sendiri, nggak kontrol lagi gitu kan. Banyak pasien seperti itu, Nanti tiba-tiba datang ke IGD udah 200 lagi balik lagi gitu ya. Karena pasien merasa sudah enak. Sudah enak, nggak ada keluhan, berarti ya udah di stop. Banyak sekali pasien seperti itu. Itu adalah yang paradigma yang salah. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi tetap harus minum obat rutin. Kalau enggak, kalau seandainya tekanan darah nih, pasien tersebut punya tekanan darah 140, dia nggak obatin. Begitu ketemu 2 tahun 3 tahun lagi nggak 140 lagi, udah 170 180. Kenapa? Karena tekanan darah tinggi itu yang fase awal ini dia akan membuat pembuluh darah kita semakin kaku. Ya, namanya arteriosklerotik. Begitu pembuluh darah semakin kaku pembuluh darah, maka tensi akan semakin naik. Jadi kalau tidak diobatin, jangan berharap turun. Iya betul ya dok ya. Naik terus dia, daki puncak terus gitu. Jadi baseline-nya malah jadi makin naik dok ya, tekanan darahnya. Gitu. Dan sering terjadi juga nih, saya juga lupa mau katakan juga, pada pasien dengan hipertensi yang very high blood pressure, itu seperti tensi di atas 250, 220, sering kali mengeluh adalah begitu diturunkan dia ngambang. Ya, itu pasti dokter mempunyai teknik-teknik tertentu di mana bagaimana sih mengelola tekanan darah yang tinggi seperti itu supaya kita turunkan sampai normal dan nggak ngambang seperti itu. Nah, tetapi untuk pasien tuh tetap harus minum obat rutin walaupun ngambang. Kenapa? Karena sudah terbiasa tekanan darah tinggi. Begitu kita turunkan ke normal, ke tekanan 220 230. Begitu kita turunkan ke 130, dia akan ngambang. Pasti saya akan ngambang. Nah, caranya saya akan turunkan dulu ke 170 160 dulu. Kita pertahankan selama 1 bulan, 2 bulan. Begitu bagus, kita turunkan lagi ke 130. Jadi bertahap tuh. Step by step ya dok, turunnya nggak yang mendadak drop gitu dok. Jadi kadang-kadang kalau untuk pasien begitu itu 130 dia ngambang, dia udah takut ke dokter itu. Iya betul dok. Itu yang terjadi. Itu yang mau saya bilang, yang mau saya infokan ke sahabat ID. Ya, begitu ketemu tensi 230, dokternya kasih obat sampai 130 ngambang, takut minum obat, takut balik lagi. Belinya nggak cocok dokter, bukan nggak cocok, tetapi saya mohon kepada sahabat ID kembali ke dokter tersebut, kasih tahu mungkin turunnya secara bertahap dulu. Misalnya 2 minggu sekali baru kita turunkan. Targetnya adalah kalau saya biasanya sih 1 bulan 2 bulan lah saya turunkan sampai ke normal. Kalau dengan tensi 230 250, karena banyak tuh pasien saya 250 230 tuh itu ke normal pasti ngambang.
Jadi gak buru-buru ya dok, pelan-pelan Jadi nuruninnya. pelan-pelan dan ya pasti ya pasien juga harus bisa komunikasi. Tanya dengan sama dokternya, iya betul, dok, kenapa dok ngambang ya? Pasti karena itu penurunan tekanan darahnya terlalu cepat memang. Jadi harus bertahap. Kadang-kadang seperti itu. Tapi jangan takut untuk minum obat kondisi seperti itu ya. Dan jangan takut minum obat, jangan takut kontrol lagi ke dokternya. Kontrol dok lagi, ya. iya. Jangan hilang. Balik lagi ke dokternya, dok saya ngambek tuh minum obat ini dok, gimana dok? Ya mungkin dokternya punya teknik tertentu Iya betul. yang kita nggak tahu kan ya gitu. Dok, gimana nih tanggapannya, kan ada juga beberapa pasien yang nggak mau minum obat, katanya obat kimia, jadi pengennya yang herbal aja. Itu bisa nggak sih dok nurunin tensi? Oke, kalau mengenai herbal, saya obat herbal ya. Kalau obat herbal atau obat jamu, saya sebenarnya sih nggak tahu ya kalau ada obat untuk jamu yang menurunkan tekanan darah. Yang saya tahu kadang-kadang ada buah kayak seperti ketimun, terus bawang putih ya. Karena terus daun seledri yang ditumbuk terus di blender kayak gitu. Beberapa pasien saya ada minum itu, memang sih ada turun, cuman turunnya kan kita nggak tahu dosisnya. Ya, Artinya betul, ya. secara teori, secara manfaat dari isi herbal tersebut seperti bawang putih, daun seledri sama Timun tadi. ketimun itu, ya kan? Itu mungkin mempunyai efek menurunkan tekanan darah. Mungkin mempunyai. Ini memang ada manfaatnya menurunkan tekanan darah, ada. Tapi kita tidak bisa mengukur dosisnya. Apakah makan ketimun sekilo itu bisa menurunkan tekanan darah? Pertanyaan saya satu. Terus kedua, apakah pasien tersebut mau makan ketimun terus setiap hari sekilo, ya kan? Ya, betul, atau makan bawang putih, ternyata makan bawang putih sekilo setiap hari, tekanan darah turun. Berarti setiap hari makan bawang putih aja? Kan nggak mungkin. Iya, betul. Ya kan? Ya, artinya mungkin turun saat itu aja pada saat minum, tetapi tidak untuk jangka waktu panjang. Ya, seperti itu. Jadi memang beberapa obat herbal, bukan obat tuh ya, buah-buahan herbal itu isinya memang bisa menurunkan tekanan darah, tetapi kita tidak tahu takarannya bagaimana. Kalau obat kan beda, 10 mg, 5 mg, 12. Terukur ya dok dosisnya? Terukur, tahu dosisnya. Jadi kita tahu gitu. Seperti itu sih. Jadi herbal bukannya tidak boleh ya dok, tapi kita kan tidak tahu dosisnya, penurunannya seberapa besar gitu ya dok ya. Iya, karena kan itu kan herbal itu berdasarkan pengalaman juga. Iya, kalau saya bilang, biasa, dok, ya. Iya, kalau saya bilang enggak itu herbal nggak bisa, ternyata memang bisa kan ya. Tapi ya itu, karena saya punya pasien yang minum daun seledri, memang turun, tapi nggak mungkin setiap hari minum daun seledri. Dan apakah bisa tahunan minum daun seledri, dan dosisnya berapa besar, ya kan? Seperti itu, kan? Berarti memang herbal ini belum bisa ya dok menggantikan obat utama Kalau gitu ya? dari sisi kedokteran saya belum bisa menggantikan obat utama. Ya. Belum bisa. Jadi tetap harus minum obat hipertensinya. Mungkin kalau mau minum herbal ya boleh gitu ya dok ya? Silakan, tapi jangan melupakan obat hipertensinya. Jadi obat herbal tidak bisa menggantikan obat utama dari hipertensinya. Nah dok, kita kan tadi udah cerita dok dari definisi, gejalanya apa, terus obatnya gimana. Nah untuk pencegahannya itu gimana sih dok, untuk supaya kita tuh jangan sampai terkena hipertensi? Iya, baik. Yang pasti kalau untuk pencegahan ada beberapa kasus di mana hipertensi tidak bisa dihindari, karena yang seperti saya katakan sebelumnya, ada namanya faktor keturunan atau faktor genetik yang kita nggak bisa hindari. Tetapi kalau pada usia muda dengan tensi yang normal, ya yang bisa kita lakukan adalah olahraga rutin. Olahraga ya dok ya? Olahraga rutin olahraga apa sih yang bagus, yang berupa cardio respiratory exercise, atau berlari, gitu ya, berjalan, bersepeda ya. Jadi yang bersifatnya continuity, ya. Ada sifatnya power and strength gitu, seperti basket, volley, itu tidak melatih kardiorespiratori. Jadi tidak agak sulit untuk menjaga kestabilan tekanan darah. Yang bagus bisa menjaga kestabilan tekanan darah adalah yang kardiorespiratori exercise yang disebut dengan continuity itu. Jadi memang harus rutin beraktivitas fisik ya dok, nggak boleh mager, malas-malesan nggak boleh ya dok ya. Harus berolahraga. Olahraga. Olahraga itu namanya ya. Jadi aktivitas fisik, dok bisa nggak dok aktivitas fisik di rumah dengan olahraga? Beda kan saya bilang. Kalau cardiorespiratory exercise ya, dia itu akan melatih jantung dan paru-paru pernafasannya, respirasinya, sehingga terjadi stabilitas tekanan darah di situ. Tapi kalau kita kerja di rumah nyapung itu tidak melatih. Tidak bisa disamakan dengan olahraga. Jadi ya dok. Tidak bisa dengan olahraga. Sehari-hari. Jadi aktivitas hari itu tidak bisa disamakan dengan tidak bisa
disamakan dengan olahraga. Jadi memang Seperti harus itu. olahraga ya, Harus Dok, ya. olahraga. Jadi ya itu untuk olahraga. Terus yang kedua ya mungkin kontrol emosi dan faktor Stresnya, stres. Dok, ya. Apalagi zaman sekarang ya apa-apa susah kan ya kan. Jadi Dikit-dikit mungkin stres, dikit overthinking gitu ya, stres, Dok, ya. overthinking ya. Jadi mungkin ada olahraga tertentu yang mungkin namanya menjaga ketenangan kayak tai chi kayak gitu-gitu. Terus kata apa yang Meditasi gitu, Dok. meditasi di rumah sendiri ya, relaxing untuk faktor resiko kita secara personal itu mungkin bisa. Kalau makanan apa, Dok, yang bisa mencegah nih, Dok? Kalau makanan saya rasa sih ya seimbang aja. Seimbang ya, Dok, ya. Seimbang aja, yang penting 4 sehat 5 sempurna lah. Yang penting itu ada kurang garam, kurang gula, sama mengurangi lemak gitu Iya, ya, Dok, ya. jaga ya jaga jangan sampai makan garam yang berlebihan ya. Karena kalau kita kekurangan garam kita lemas juga. Iya, Dok, ya. Karena kadang pasien saya tuh karena hipertensi nih ya, sama ini nenek-nenek nih sama keluarganya garamnya dikurangi loh. Bahkan nggak dikasih garam. Waduh. Dampaknya apa? Natriumnya datang ke UGD, natriumnya 118, pasiennya udah lemes aja. Kenapa? Nggak dikasih garam sama sekali. Jadi garam itu tetap dibutuhkan, tetapi tidak boleh berlebihan. Ya, jadi tidak boleh berlebihan. Jadi secukupnya aja. Secukupnya. Tapi tidak garam sama sekali itu juga nggak boleh. Karena kalau garam rendah, pasiennya natrium rendah, pasien lemes. Semakin rendah natriumnya, pasien malah nggak sadar. Malah Seperti lebih itu. bahaya, Dok, Malah ya. lebih bahaya. Jadi garam secukupnya. Jadi saya akan katakan garam tidak boleh berlebihan. Gitu. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik lah ya, Dok, Iya, ya. sesuatu kayak lemak berlebihan juga nggak bisa kan. Seperti itu. Yang jadi 4 sehat 5 sempurna, jaga semuanya sih olahraga teratur. Olahraga teratur, jaga makanan yang 4 sehat 5 sempurna ya, Dok, ya. Sama merokok itu. Nah, iya, merokok nih, Dok. Merokok di stop tuh. Merokok itu salah satu stres oksidatif ya. Merokok itu adalah salah satu stres oksidatif yang pasti akan merusak kekakuan pembuluh darah. Jadi makin kaku ya, Dok, kalau ngerokok. Betul. Ya, jadi merokok itu dapat menyebabkan kekakuan pembuluh darah. Bahasa gampangnya seperti itu. Jadi kandungan dalam rokok itu seperti itu. Nah, sekarang kalau dibalikin ke vape, nah vape belum banyak penelitian nih ya, nge-vape belum banyak penelitian yang terjadi. Tetapi kalau bagi saya, selama ada benda asing yang kita hirup ke dalam paru-paru itu tetap baik. Tetap tidak baik ya, Dok, ya. Mau rokok biasa, rokok linting atau rokok yang elektronik ya sama aja, Dok, ya. Tetap sama aja, tetap aja untuk nge-vape ya namanya ya. Enggak lah. Saya tidak anjurkan, apalagi nge-vape itu penelitiannya belum banyak loh. Dan baru berkembang mungkin 10 tahun terakhir nih kali ya. Iya, gitu. Dari sisa yang asap itu kan dari sisa tuh. Nah, baru berkembang ke vape, rokok elektrik. Nah, itu baru 10 tahun terakhir kali ini. Dan penelitiannya belum panjang. Beda kalau mau merokok dari zaman dahulu tahun 50-an 40-an tuh pada mau rokok cigar dan lain-lain, itu penelitiannya panjang dan menyebabkan kanker paru. Nah, yang ini penelitian belum panjang. Jadi belum tahu ya, Dok, Jadi belum tahu efek jangka panjangnya apa. Jadi apakah lebih jelek? Mungkin loh. Ini benar-benar kimia yang dimaksud. Iya, asap gitu ya, Dok, dihirup. Kimia berbau. Ada rasa apa? Rasa stroberi, rasa apa? Macam-macam, Dok, ya. Iya, Nah, Dok, dari pembahasan kita tadi nih, mungkin ada closing statement, Dokter, untuk memperingati Hari Hipertensi Sedunia ini, Dok. Nah, closing statement ya, kalau saya sih mengikuti dari temanya dari World Hypertension Day ini ya, yaitu ukur tekanan darah secara akurat. Jadi itu yang cara mengukurnya, frekuensi mengukurnya, terus kita harus tahu yang benar yang mana gitu. Terus control it, itu artinya mengkontrol tekanan darah, bukan minum obat saja. Jadi kan artinya mengkontrol tekanan darah dengan cara apa? Dengan cara olahraga kah? Dengan cara minum obat kah? Nah, artinya harus terkontrol gitu. Jadi ukur tekanan darah secara tepat atau akurat dan kontrol itu. Ya, jadi ini yang susah nih. Ukur tekanan darah itu semua udah pada bisa, tetapi yang akurat susah. Kontrol it susah juga. Kadang-kadang komitmennya masih kurang. Nah, ya. Itu ya. Terus yang terakhir ya, untuk kehidupan kita lebih panjang. Jadi ya memang sekarang ini usia 25 tahun pun ada teman saya dokter jantung, serangan jantung. Pasiennya usia 25. Gitu.
saya usia 29 di rumah sakit saya terima usia 29 serangan jantung. Jadi udah makin muda ya dok ya pasiennya. Karena lifestyle-nya yang agak kurang. Lifestyle-nya berubah dok ya sekarang. Jadi nggak mesti tua dulu dok ya buat kena hipertensi. Iya betul ya. Nggak mesti tua kena hipertensi atau kena komplikasinya, nggak mesti tua. Usia muda pun banyak sekarang. Banyak sekarang dok ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan dok dari pembicaraan kita dari awal tadi, jadi hipertensi itu adalah tekanan darah di atas normal dok ya, di atas 140/90. Nah untuk yang tekanan darah tinggi ini itu dia harus berobat rutin dok ya, berobat rutin. Berobat rutin pun dia tidak bisa sama ya setiap orang, harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Dan tadi juga cara pengukuran juga sangat penting dok ya. Cara pengukuran ini harus akurat, harus kitanya benar-benar dan harus terkontrol gitu dok ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan dok, berarti kan tekanan darah tinggi ini adalah tekanan darah di atas 140/90 ya dok ya. Dan cara pengukurannya itu untuk mendapatkan diagnosis hipertensi juga harus akurat ya dok, baik dari cara pengukurannya, waktu pengukurannya. Betul. Dan apabila sudah terdiagnosis hipertensi itu memang harus minum obat seumur hidup. Dan walaupun harus minum obat seumur hidup, obat hipertensi ini tidak merusak ginjal ya dok ya. Tidak akan merusak ginjal, tidak akan menyebabkan komplikasi yang lebih berat. Justru kalau kita tidak minum obat darah tinggi rutin, maka hipertensinya lah yang akan merusak ginjalnya. Betul, ya dok ya. Jadi bukan obatnya tetapi hipertensinya yang akan merusak ginjalnya, seperti itu ya dok. Dan juga harus rutin kontrol ya dok pasien-pasien hipertensi ini. Betul. Karena kan kondisi tubuh itu bisa berbeda-beda setiap orang, setiap waktu juga bisa berubah-ubah ya dok ya. Mungkin sekarang sedang fit, mungkin bulan depan drop atau gimana kan kita nggak tahu ya. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing dan harus dikonsultasikan ke dokternya gitu. Iya betul. Dan untuk pencegahan gitu dok ya, pencegahan dari hipertensi ini kita juga harus rutin mengukur tekanan darah ya dok. Rutin mengontrol tekanan darah, lalu harus check up gitu ya dok. Terus harus olahraga dok ya, olahraga rutin ya dok. Kata kuncinya rutin. Bukan olahraga doang, bukan sekali aja dok ya. Olahraga tapi sebulan sekali sama aja. Olahraganya harus rutin. Iya dok ya. Olahraga rutin itu definisinya kayak gimana tuh? Kan betul dok ya. Minimal 30 menit, 3-5 kali dalam seminggu, dan bersifat cardio respiratory exercise. Ya, bukannya badminton, bukan ya dok ya. Itu ya berlari, berjalan, jogging, berlari, bersepeda, berenang. Nah, kan continuity dia. Continuity. Ya harus rutin dan terus berkelanjutan dok ya. Olahraganya ini nggak bisa cuma sekali aja gitu. Iya. So olahraga sebulan sekali itu udah ngikutin ya kan? Iya. Tapi jangan rutin. Untuk makanan juga makanan yang seimbang saja dok ya. Seimbang saja kalau bagi saya. Jadi boleh mengurangi garam tapi tidak berlebihan dok ya. Garam, gula, lemak itu boleh dikonsumsi tetapi dengan jumlah yang tidak berlebihan, secukupnya gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Edi atas ilmunya yang banyak sekali, yang ilmu saya dapat pada hari ini. Luar biasa sekali sahabat Edi, banyak sekali informasi yang kita dapat hari ini. Mudah-mudahan informasi yang diterima bisa bermanfaat ya dok ya. Mungkin sahabat Edi di rumah yang menyaksikan bisa sharing-sharing juga nih sama keluarganya, sama tetangganya, sama kerabatnya untuk menyampaikan informasi yang sudah banyak diterima dari Dokter Edi. Semoga informasinya cukup. Semoga informasinya cukup dan semoga kita selalu sehat ya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.